Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fadli dengan NIM 1911279. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Perundang-undangan yang diampu oleh dosen Pak David selaku dosen ilmu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari tentang peraturan di suatu negara, ya, peraturan, jenis-jenis peraturan, kemudian proses serta pengelolaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di suatu daerah atau negara. Kemudian menurut B. Hestu Cipto Handoyo, ilmu perundang-undangan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus objek kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan-peraturan perundang-undangan, yakni setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan bersifat umum. Kemudian menurut Burkhardt-Krem, ilmu perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner, ya, tentang pembentukan hukum negara. Lebih lanjut, ya, Burkhardt-Krem membagi ilmu perundang-undangannya menjadi tiga, yaitu adalah yang pertama ilmu proses perundang-undangan, kemudian metode perundang-undangan, terus yang terakhir adalah teknik perundang-undangan. Nah, kemudian ruang lingkup ilmu perundang-undangan yaitu adalah proses perundang-undangan. Proses perundang-undangan meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan perundang-undangan. Setiap tahap persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian, dan pemanduan kembali produk yang sudah jadi. Dengan kata lain, bahwa pada tahap ini membahas dan menganalisis proses mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan hingga pengawasan dan pengujiannya. Kemudian metode perundang-undangan, ilmu tentang pembentukan jenis norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sasarannya yang berhubungan dengan perumusan unsur dan struktur suatu ketentuan dalam norma seperti objek norma, subjek norma, operator norma, dan kondisi norma. Kemudian pada metode ini intinya membahas tentang substansi atau materi muatan hukum, gitu. Kemudian yang terakhir adalah teknik perundang-undangan yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan teks suatu perundang-undangan yang meliputi bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan, yang intinya pada ruang lingkup ini membahasnya menganalisa bentuk luar peraturan perundang-undangan, gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Sebagaimana dalam pasal Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, ya, yang berbunyi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD 1945, ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau kita sebut Perpu, ya. Nah, Perpu ini dikeluarkan oleh presiden, ya, dalam kondisi yang mendesak, gitu. Kemudian ada peraturan pemerintah atau PP, ya. Kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian yang paling terakhir yang paling rendah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian norma peraturan perundang-undangan bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus, ya. Umum ini berarti norma peraturan ini, ya,
menjangkau lingkupnya itu menjangkau seluruhnya, tidak ada yang dibeda-bedakan ya, baik dari status, baik dari jabatan dan yang lainnya gitu. Kemudian abstrak ya. Nah, norma peraturan perundang-undangan ya, yang mereka ini artinya tidak memandang tingkatan atau status ya. Nah, kemudian eh, berlaku secara terus-menerus, artinya tidak ada batasan waktu ya, tidak ada batasan waktu selama peraturan yang berlaku di suatu daerah ini ya masih ada gitu, artinya tidak ada batasan waktu gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah rancangan peraturan perundang-undangan daerah ya, seperti yang ada di daerah saya Depok ya. Jadi ada rancangan undang-undang yang melarang penggunaan rokok di fasilitas umum gitu. Nah, ini kan dimaksudkan agar terciptanya suasana tertib dan nyaman ya bagi orang-orang yang tidak merokok ya. Kemudian juga ini didorong oleh faktor kesehatan gitu. Nah, kemudian dibuatlah peraturan Perda ya yang memberikan sanksi ya atau hukuman bagi pelaku yang melanggar merokok di tempat umum. Kemudian dia bisa dikenakan sanksi atau hukuman dari peraturan perundang-undangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.